Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Oke ya, nih ya, kiriman oplok-otokannya JBL Cas Plus cuma udah saya bongkar karena rusaknya ini apa namanya, kata pemiliknya suara kecil. Tapi ketika saya coba dan baterainya juga drop ya, ini juga bilang baterainya drop, cuma suaranya juga kecil gitu ya, kecil. Tapi ketika saya coba ya, itu dia tidak bunyi sama sekali. Dan ketika saya nyalakan ini di speakernya itu dia ada jeduk gitu ya, jeduk. Ketika dihidupkan jeduk, seperti itu. Ini memang sering sekali ya JBL ini, biasanya dia tidak bunyi, suara kecil itu. Paling sering adalah bagian rangkaian amplinya. Nah, ini saya nggak fokus ke penggantian baterai ya, baterai tinggal ganti aja. Fokus ke perbaikan speakernya ya. Nah, nih jeduk gitu ya, seperti itu. Nah, tuh, deg 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 deg, nah ya, deg deg, nah, seperti itu ya. Nih dia nanti cedut gitu ya. Dan ini nggak bunyi ya, udah saya konekkan ya, dia nggak bunyi. Saya coba nih musiknya. Oh bentar, saya konekkan ke sini karena apa namanya, nah ini sini tuh. Nah, cuma jedut-jedut itu aja ya, saya besarkan ya, seperti itu. Nah, kasus seperti ini paling sering ada pada bagian rangkaian amplinya, biasanya ada konslet gitu ya, itu paling sering. Nah, kebetulan ini secara fisik itu kita udah ketahuan ya, secara fisik itu udah tahu tersangkanya itu ya, tapi belum tentu itu rusaknya. Nah, gimana mas? Nah ini bisa kalian lihat di sini, dia terbakar resistornya 100 ohmnya. Tapi intinya bukan di situ ya. Nah, paling sering itu pada bagian preampnya yang masuk ke sini. Nah, itu paling sering konslet bermasalah. Nah, ini seperti ini. Nah, ada kapasitor di sini terbakar. Ya. Nah, ini sering sekali ya, antara ini ke sini, antara kapasitornya ini atau sekitar sini ya, itu bermasalah gitu ya. Bisa juga kalau ini jarang ya, jarang. Paling sering di sini. Ya, itu bermasalah. Kalau dari sini ini udah ketahuan ya, bahwa kapasitor yang ada di sini itu yang bermasalah. Jadi yang tergesa-gesa diganti resistornya dulu ya. Jadi kalian cek di sini. Nah ini bolak-balik, ini mencurigakan. Apalagi ini gosong seperti ini. Nah ini coba kalian lepas dulu. Nah, pas dan cek lagi, pastikan gitu ya. Terus supply-nya juga ini 5 volt kalau nggak salah ya. Kan supply-nya juga ada di situ. Sekali ya. Wah, susah. Saya lepas dulu aja ya. Nah, bersihkan. Kalian cek juga ya tegangannya ya. Nanti kita cek. Ini ya. Nah, nanti kita cek dulu supply-nya, pastikan dia ada. Sampai ke amplinya dia ada gitu ya, normal. Seperti itu. Coba lagi dengan benar, saya coba dulu kelihatan. Nah, ya kita ganti gitu ya. Nah, masih ya. Masih supply-nya. Nah,
masih belum beres seperti itu ya. Kita cek satu persatu, pastikan supply-nya yang di sini. Nah ini nggak ada nih, drop ini masih drop ya, artinya masih ada yang konslet. Nah, di sini ya. Nah, kita cari dulu. Ini supply-nya 211 ada ya, tapi ketika lewat resistor ini pasti drop. Nah 1,8 ya, 1,8 ya, intinya ada yang konslet. Nah ini kita harus cari dulu. Nah, dia drop ya. Ini sini dia drop. Nah ini bisa juga apakah resistornya ya, coba kalian ganti dulu juga bisa. Nah, gitu ya. Dan ini sambil saya akan cari dulu ya, pastikan lagi masih ada yang konslet tidak. Ini kelihatannya masih mencurigakan ya, ada yang konslet gitu ya, seperti itu. Ini masih mencurigakan ini. Nah kalian bisa juga lepas cut jalur yang ada di sini. Cut dulu, kalian cut, pastikan gitu ya. Apakah ini, saya rasa kalau ini nggak mungkin ya sampai mati. Ini mati itu kecil kemungkinan. Saya akan coba ganti resistornya dulu ya. Apakah resistornya ini putus itu ya, kita cek aja langsung gitu ya. Nah, putus ya. Putus. Enggak putus ya, cuma terbakar. Saya akan cari dulu ini karena masih mencurigakan ada yang konslet gitu ya di antara ini. Jadi kalian cari aja ya sekitar sini, biasanya ini atau ini ya. Ini akan coba saya cut dulu gitu ya, untuk memastikan bahwa ini aman, sana aman, masa ada di sana ya, paling gampang seperti itu. Karena memang ya ini tuh memang membagongkan. Nah ini kalian cut aja, nggak apa-apa ya. Mas nanti kalau di cut apa namanya di cut merusak jalur dan sebagainya, tidak masalah ya. Ini untuk mempercepat aja kita kerja. Toh ini tidak mengganggu yang lain-lainnya, tidak mengganggu. Kemudian nanti kita pasang lagi, solder lagi, itu ya udah oke gitu ya. Nah, masih ada konslet di sana ya. Sebentar. Ini setelah saya cut aman. Ini ya kelihatan nggak ya? Nah, ini masih ada nih. Masih mencurigakan ini ya, masih mencurigakan. Kalau yang ini kan udah saya cut aman ya. Tuh, saya bolak-balik ini bergerak ya wajar. Setelah saya balik ya dia nggak bergerak. Nah ini lepas saja ya elko-nya. Ini di sini. Sebentar, ini mencurigakan ini juga. Ya satu-satu ya metani ya. Ini lepas dulu kapasitor yang ada sini, 2 kapasitor itu. Pas sekalian ya, masih mencurigakan. Saya lepas saja ya, nanti tinggal diganti aja. Nah masih ya. Masih. Ini saya akan cari dulu. Kalau udah seperti ini tuh kita harus cari dulu penyebab konsletnya apa ini ya, penyebab konsletnya. Atau bisa juga bagian power amplinya yang bermasalah juga bisa. Ini ya. Nah, itu ya, ini kita harus metani dulu. Saya akan petani dulu ya. Ya intinya ada yang konslet.
Oke, nggak usah lama-lama nyobanya. Oke ya, sudah jadi. Terus rusaknya di mana mas tersangkanya ya? Seperti di awal saya bilang bahwa paling sering JBL cas ya, cas 2 plus ini suara tidak bunyi, suara kecil ngeprek itu paling sering ada di ya sekitar sini ya. Nah ini saya putus dulu. Ini sebetulnya nggak pernah rusak sih, ini yang 5 volt ya, ini supply regulator 5 volt ya. Nah dari sini 13 ke sana ini saya putus dulu ya untuk memastikan aja kalau memang masalah di sini ya. Jadi ini sebetulnya kapasitornya nggak rusak ya, nggak rusak. Jadi yang bermasalah adalah elko yang di sini 100 mikronya. Nah itu yang bocor yang menyebabkan di sini ya tadi seperti hitam-hitam. Tapi ini yang ini jelas rusak ya. Nah ini jalurnya juga bermasalah. Yang ini yang nggak masalah. Ini nanti ganti aja ya. Ini 1 mikro, nilainya 1 mikro ya, 1 mikro. Nah ini bocornya di sini ya. Ketika saya buka ya konsletnya di sini, jalurnya sampai putus ya. Jalurnya sampai putus, itu resistornya terbakar ya. Ini resistornya 1 jalur ya, ini dengan kesini itu 1 jalur 100 ohm. Ini sementara ya, sementara saya seperti ini karena ini saya nggak ada ya resistor seperempat ya, setengah ini seperempat ya, seperempat SMD ya. SMD saya nggak punya yang kecil. Nanti saya belikan dulu sambil ini saya rapikan. Nah ini tinggal diganti aja nih 1 mikro kapasitor 2 ini 1 mikro. 1 mikro punya ya saya kalau kecil-kecil gini ada. Nanti tinggal pasang aja sih, tinggal merapikan ini aja ya. Ini nanti saya sedikit rapikan ya, tentunya ngepaske dulu yang ini ya, ngepaske karena nanti kan dia nyenggol pojokan sini ya. Nah ini kan seperti ini, nyenggol segini. Nah ini jangan sampai nyenggol ke sini ya, ininya ya bisa lah ya, tinggal dipasang aja, diatur gitu ya di situ ya. Jadi tinggal merapikan aja. Jadi kasusnya paling sering di situ ya, masalah suara ya, tidak bunyi gitu ya. Suara kecil gitu ya, rangkaian supply-nya paling sering. Nggak tahu ya kenapa dia bisa sering sekali di sini. Biasanya sih kapasitornya yang sering saya temui, tapi ini kebetulan elko-nya ya. Ini juga baru ini masalah di elko. Jadi seperti itu, kalau nggak ada suara pok-pok situ, jangan pok-pok yang lain ya. Pastikan dulu supply yang ada di sini aman, semua aman dan ini nggak konslet ya. Di awal kan saya cek ya, masih mencurigakan, saat support kapasitor masih mencurigakan konslet gitu ya. Jadi kalau kalian tes ya seperti ini, min dapat min, aduh tester. Min dapat min plus dapat plus, nah dia bergerak. Saya balik. Bergeraknya kembali lagi ya. Nah, tadi kan enggak ceplas. Nah, normal. Sebentar. Ya, langsung. Saja Pak. Oke ya. Oke, mantap. Oke ya. Ya tinggal merapikan aja sih ini ya. Habis seperti itu poinnya. Jadi kalian opo-opo sekitar sini paling sering ya ini, kalau bawah sini jarang, nggak pernah gitu ya. Seperti itu. Nanti lanjut ke kotok lainnya ya, ini mainboard Armageddon nih, studio. Jadi kita lanjut sana, masih banyak ya speaker itu kiriman selalu ada. Ini apalagi ini juga JBL ya, juga bermasalah sama ya. Sampai ketemu di vlog kotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.